Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Tulip Webinar edisi hari ini, hari Kamis tanggal 18 Mei 2017. Seperti biasa bersama kami tim Research Philip Sekuritas Indonesia. Pada pagi ini webinar akan dipandu oleh saya Dwi dan rekan saya Yehuda. Selamat pagi. Seperti biasa sebelum kita memulai webinar pagi ini, kami ingin mengkonfirmasi apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Bagaimana? Tes, bagaimana? Ya, baik. Baik Pak Antonius, baik Pak Gilang, kita mulai untuk webinar pagi ini. Iya, pada pagi hari ini kita memprediksikan market IHSG sebagai bearish. Support pertamanya ada di 554 dan resistance pertamanya ada di kisaran 5685. Beberapa market drivers yang bisa diperhatikan pada hari ini apa aja, kira-kira, Wi? Untuk yang pertama itu investigasi spesial ya tampaknya tentang kasus terfokus ya, iya, terfokus pada masih Trump ya dengan presiden involvementnya dengan Rusia. Nah, ini juga mengakibatkan sentimen negatif ya kepada pasar karena maksudnya masih belum tidak kepastian bagaimana seharusnya presiden itu bersikap ya. Lalu di Jepang gimana, Wi? Di Jepang ada pertumbuhan ekonomi ya 2,2%. Pada kuartal 1 2017 iya. ini. Terus private consumption, konsumsi privat juga naik ya, 60%. Naiknya 0,4%. Naiknya 0,4%, 60% dari total GDP ya, produk domestik bruto. Lalu capex juga naik sekitar 0,2%, dan unemployment rate di Australia masih di kisaran 5,9% seperti bulan lalu. Pada hari ini kita menunggukan BI rate ya, ntar sore ya, BI rate meeting, bagaimana prediksinya. Konsensus sih biasanya masih memprediksikan BI rate to stay ya, masih ya. Jadi kita lihat apakah konsensus dan prediksi benar pada nanti. Ya. Kita move on ke market news. Market news yang pertama itu ada dari INAF, di mana performance dari pendapatan first quarter 1 2017 itu tumbuh tetapi hanya single digit Bapak Ibu. Ini juga diakibatkan oleh biaya operasional dan biaya keuangan yang juga meningkat, yang membuat laba bersih ini masih dicatatkan negatif. Lalu yang kedua dari Tebik, Tower Bersama Infrastructure, ini di mana menargetkan pertumbuhan revenue itu 5-10% pada tahun 2017 ini. Pertumbuhan ini, pertumbuhan dari target dari pertumbuhan perusahaan ini di mana menargetkan 2.500 tenants dari tahun lalu yang hanya 20, yang mencatatkan lebih tinggi 20.486. Lalu Tebik ini juga
akan sudah menerbitkan global bond dengan nilai investasi sebesar 500 juta USD. Lalu yang ketiga dari PT Samudra Indonesia. PT Samudra Indonesia ini akan melakukan aksi stock split pada 24 Mei 2017 ini. Stock split itu dari satu saham dipecah menjadi 20 saham yang akan meningkatkan likuiditas sahamnya di pasar. Lalu yang terakhir itu dari Kino Indonesia di mana akan mendistribusikan dividennya dengan nilai 35,7 juta rupiah atau sekitar 20% dari net profitnya pada tahun 2016. Ini net profit padahal dicatatkan lebih menurun dari tahun sebelumnya. Dividen yang akan dibagikan yaitu Rp25 per saham. Selanjutnya kita masuk stock pick of the day ya pada hari ini. Stock pick of the day-nya itu kita memilih Harum ya Wi ya pada hari ini. Kenapa Harum? Ada beberapa sentimen positif yang bisa diperhatikan, yaitu kalau dari laporan keuangannya bisa diperhatikan net profitnya itu naik cukup drastis ya, 8,53 kali bahkan ke 12,65 juta USD dari sekitar 1,2 juta USD same period last year ya. Cukup drastis ya. Terus OPEX-nya juga turun 13%, jadi bukan hanya dari revenue dan net profit saja yang naik, tetapi costing juga turun 13%. Salesnya juga naik ke 1,2 ton, sebanyak 33% yang naiknya dari tahun lalu. Production-nya juga tumbuh cukupnya drastis juga, 71,4% dari tahun lalu juga. Jadi memang positif ya dari sisi fundamentalnya. Lalu ada berita MSCI memasukkan Harum ke small cap indeksnya. Itu juga bisa menjadi acuan bagi fund manager asing kalau misalnya Harum itu memang sudah berarti di-recognize secara internasional kalau misalnya seperti itu ya. Lalu ada beberapa hal positif yang terkait dengan batubara ya Wi ya. Kalau misalnya kita perhatikan itu yang pertama itu demo buruh di Ukraina itu kabarnya akan menghambat operasional power plant baru bata di Ukraina itu, jadi dampaknya akan demand terganggu, jadi maksudnya operasinya terganggu, jadi demand akan naik. Terus dari Lee Chi-kung Taiwan itu dia menteri ekonominya memprediksikan kalau misalnya di Taiwan power plant batubara di Taiwan itu kapasitasnya akan naik secara sebanyak 50% sampai at least 2020. Itu prediksinya cukup agresif ya Bu ya. Jadi dengan berita ini kembali batubara mendapat sentimen positif di market. Terus ada maintenance rel kereta api di Cina itu sepanjang pekan karena ada maintenance, jadi import terhambat tuh, jadi mengganggu itu juga supply and demand ya, makanya jadi demand tinggi juga tuh gara-gara ada maintenance di Cina, makanya kemarin sempat naik juga ya batubara kan sekitar 2%-an ya indeksnya. Jadi itulah berita-berita positif mengenai batubara, tampaknya akan memberikan sentimen positif kepada Harum. Kalau secara teknikal gimana kita lihat, Wi? Teknikal ini memang dia beberapa sekitar seminggu lebih ya mengalami tekanan ya, Wi ya. Support pertama itu di 1985. Ini lumayan support kuat nih. Jadi kalau misalnya belum ada barang bisa akumulasi di level support tersebut 1985, lalu resistance-nya itu ada di 2110 resistance pertama. Dari RSI sudah sangat murah ya udah oversold sekali, meskipun MACD-nya masih divergence, tapi ada kemungkinan untuk rebound dan berbalik arah karena sudah breakout Bollinger Band bawah, biasanya akan koreksi ke atas kembali ke Bollinger Band tengah. Kalau dari fundamental tadi juga gimana, Harum cukup solid juga ya.
PBV masih 1,1, lumayan murah. PE-nya 8, itu masih di bawah industri lah kira-kira ya. ROE 13% meskipun di bawah 15%, tapi masih oke lah ya. Net profit margin 15% juga cukup solid. Jadi secara fundamental pun ada katalis pendukung ya. Secara hutang juga dia masih rendah ya. Rendah banget. Oke, dari sisi stock pick of the day sudah selesai. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Wi ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat mengisikannya di kolom question box yang tersedia. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu atau Bapak Suryani mengenai saham Antam. Antam ditutup kemarin. Ini kita bisa lihat Pak Bu bisa masih ada berpeluang untuk mengalami peningkatan atau penguatan walaupun ini sangat terbatas. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya harap di hold terlebih dahulu sampai menyentuh sekitar harga 750-an. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu yang belum punya, ini bisa masuk untuk menunggu di sekitar 700-an karena apabila jika nanti dia akan menembus upper band-nya ini, dia akan mengarah ke 750 yang tadi sudah saya sebutkan. Tetapi kalau misalkan upper band-nya nanti tidak ditembus, karena ini sudah berada pada titik upper band-nya, ini peluang untuk mengalami penurunan ini masih cukup besar. Jadi untuk wait and see terlebih dahulu Pak untuk saham Antam ini. Lalu MLPL. Untuk MLPL saat ini dalam tren bearishnya, kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk saham MLPL ini, maksud saya dari sisi teknikal. Untuk saat ini kita tidak pernah bisa tahu kapan atau sampai mana bottom-nya ini akan terbentuk. Apabila Bapak ingin masuk, kita lihat dulu, Bapak Ibu, kita lihat dulu apabila dia menyentuh di bawah 260, kemungkinan besar untuk meneruskan tren bearishnya ini berpeluang cukup kuat. Tapi apabila dari 262 ini dia melakukan pembalikan arah, Bapak Ibu bisa masuk dengan sekitaran resisten terdekatnya di 275-an. Lalu selanjutnya Pewon. Pewon secara teknikal masih belum cukup baik pergerakannya. Ini sangat bearish, belum ada katalis dari sisi teknikal yang mendukung pergerakan Pewon ini akan ada pembalikan arah. Untuk saat ini kami tidak menyarankan Ibu untuk masuk Pewon terlebih dahulu. Bagaimana secara fundamental Yehuda Pewon ini? Ya, kalau fundamental dari sektor properti memang ada dalam tekanan ya, karena maksudnya dari kemarin research dari Macquarie Group itu dia update
dari overweight menjadi neutral ya. Terus MSCI juga mengurangi weighted average, belum dikeluarin, cuma mengurangi weighted average-nya Pakuwon jadi lebih rendah. Jadi ini mengalami tekanan juga ya, jadi Pakuwon secara fundamental, karena maksudnya dari view sisi asing mereka view-nya pengurangan jadinya. Jadi mengapa ini menjelaskan beberapa hari ini Pakuwon mengalami tekanan cukup drastis ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dery mengenai potensi ADMG dan KBLI. Saya dari sisi teknikal terlebih dahulu Pak. Kalau misalkan ADMG ini saat ini sebenarnya dia sudah pada garis upper band-nya, ini sudah mengalami penguatan yang cukup tinggi selama beberapa hari ini. Bisa kita lihat dari awal Mei sampai hari terakhir kemarin, penutupan hari terakhir kemarin, ini penguatannya cukup tinggi dari sekitar 140 mencapai di atas 260-an. Ini masih ada sedikit peluang untuk meningkat Pak, kalau misalnya kita lihat dari sisi stokastiknya. Bapak bisa masuk, tapi harap dijaga ketat Pak, karena ini memang volatilitas sudah tingginya ini cukup bahaya. Bapak bisa masuk di sekitar area 250-an sampai ke area 270-an. Ini yang tadi sudah saya bilang Pak, ini udah terlalu tinggi. Jadi apabila memang dia hari ini tembus di atau membentuk resisten barunya, ini peluang untuk menguat ini masih cukup baik. Tapi kalau misalkan dia pembalikan arah, untuk dihindari terlebih dahulu saham ADMG ini. Lalu KBLI. Untuk KBLI ini juga KBLI ini mulai pembalikan arah Pak. Bapak mungkin bisa masuk untuk saat ini dengan resisten paling dekatnya itu ada di sekitar 730-an sampai 780-an Pak. Malah kalau misalkan dia tembus di sekitar 780-an, dia akan mengarah ke 800. Ini juga cukup baik Pak secara fundamental, yang sebelum-sebelumnya sudah kami pernah jelaskan, KBLI ini juga terlibat dari salah satu wacana atau rancangan dari mega proyek pemerintah, di mana akan membangun energi listrik mencapai 35.000 megawatt yang sampai saat ini masih sekitar 20-30% yang baru terrealisasi. Jadi Bapak juga cukup baik apabila memiliki saham ini untuk jangka panjang. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Ibu Alimi mengenai Medco dan Indi. Medco bagaimana ya secara fundamental? Mungkin ada sedikit pembahasan fundamentalnya. Ya, Medco dari sisi fundamentalnya cukup solid ya, karena kemarin kan dia loss tahun lalu, 2015 lebih tepatnya sekitar 2,5 T, lalu berbalik ke arah sekitar jadi 2,4 T. Itu cukup drastis ya pembalikan arah net profitnya. EBITDA juga naik, tetapi interest expense ada sisi buruknya, itu lebih mahal dibanding tahun lalu. Tetapi secara overall masih cukup solid, PBV-nya masih di bawah 1, itu sangat murah ya secara fundamental. ROE di atas 15%, ROE dia 20,75%. Debt equity-nya memang cukup tinggi, yang sekitar 3,04 kali, tetapi seharusnya masih cukup oke sih harusnya secara fundamental. Dari sisi teknikal gimana? Sisi teknikal ini masih berpeluang cukup tinggi untuk meneruskan penguatannya mencapai resisten terdekat saat ini di 3.200-an. Mungkin Ibu bisa masuk saat ini, tapi kami sarankan tidak untuk
banyak atau secara agresif terlebih dahulu. Kita bisa lihat Bu peningkatannya. Apabila nanti dia tembus di 2.800 sampai 3.000-an, kemungkinan besar yang tadi saya bilang ke mencapai 3.200 ini sangat berpeluang cukup baik. Lalu selanjutnya saham Indi. Saham Indi secara teknikal masih cenderung memperlihatkan barisnya atau pembalikan arahnya. Untuk saat ini Bu bisa tunggu apabila dia tembus di sekitar 700-an, ini kemungkinan untuk turun dulu mencapai 600 ini sangat berpeluang tinggi. Tapi kalau misalkan dia melakukan pembalikan arah atau harganya nantinya ada di sekitar 800 sampai 900-an ini, dia akan menguat, ini bisa sampai di sekitaran resisten 1230-an. Ada yang mau ditambahkan secara fundamental mungkin, Yehuda? Untuk Indi, ya. Indi secara fundamental cash-nya mengalami penurunan ya. Tetapi net profit kembali berbalik arah sama seperti Medco tadi. Tahun lalu dia loss sekitar 6,4 miliar, tapi tahun ini dia profit sekitar hampir 300 miliar. Interest expense masih stabil, PBV kembali sangat murah di 0,39 kali di bawah 1. Yang mengkhawatirkan itu ROI-nya cukup rendah ya, sekitar 2,89%. Itu sangat di bawah industri ya. Biasanya kita cari target sekitar 15% untuk ROI. PER-nya itu masih rendah, biasa industri sekitar 18-an ya, 13,4 kali. Jadi fundamentalnya masih ada yang solid, masih ada yang sedikit mengkhawatirkan ya. Jadi 50-50 untuk secara fundamental. Mungkin kita berlanjut ya Yehuda untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Imade Adi mengenai mohon review fundamental dan teknikal dari SIP. Mungkin saya akan bahas terlebih dahulu secara teknikal Pak. Untuk SIP ini sama dengan teman-temannya yang tadi saya sebutkan, walaupun bukan sebuah industri, secara teknikal ini berada pada titik upper band-nya, di mana sebenarnya peluang untuk penguatannya ini sudah sangat tipis Pak. Apabila memang nanti dia menembus atau breakout dari resistannya dan membentuk resisten baru, ini saya kira berpeluang untuk mencapai 800 ini juga bisa. Tapi apabila nanti pembalikan arah atau mulai menyentuh di bawah harga 720-an, ini kemungkinan untuk mencapai 600 ini sangat tinggi. Untuk saat ini Bapak mungkin bisa menunggu terlebih dahulu untuk melihat apakah dia akan membentuk resisten barunya di atas 750. Secara fundamental bagaimana ya Huda? Secara fundamental karena dia baru IPO, datanya masih sedikit ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kuartal pertama tahun ini masih profit sekitar 30 miliar, ROI-nya juga di atas 15% ya, 16,01. PBV-nya cukup mahal ya, di atas 1, itu 2,65 kali ya untuk perusahaan seperti ini, terutama perusahaan kecil masih itu udah lumayan mahal ya PBV-nya. Lalu kalau kita lihat interest expense-nya masih cukup rendah, stabil. Debt equity-nya masih di bawah 1, jadi masih ada ruang untuk bernafas ya. Dari sisi fundamental, karena belum ada comparison yang terlalu banyak, jadi masih bisa dibilang wait and see dulu ya. Ya, untuk saham SIP ini ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri mengenai INKP, apakah bisa dikolek dan Java. Saya akan bahas INKP terlebih dahulu Pak. Untuk INKP saat ini
cenderung akan melanjutkan potensi bearisnya. Ini bisa mencapai di sekitar 1.800-an Pak dari harga 2370. Kami menyarankan untuk tidak mengkolek INKP untuk saat ini. Nanti kalau misalkan dia mencapai lower band-nya dulu terlebih dahulu di sekitar 1.800-an, dan setelah itu ada pembalikan arah, mungkin Bapak bisa mengoleksi saham INKP seperti ini, Pak. Lalu selanjutnya Java. Java secara teknikal ini mulai adanya pembalikan arah dan cukup didukung oleh sisi stokastik maupun MACD-nya, Pak. Jadi Bapak mungkin bisa masuk untuk saat ini dengan resisten terdekat paling pertama di sekitar 1.400-an. Apabila 1.400 ini memang nantinya ditembus, dia akan berpotensi ke 1.500 sampai 1.600, Pak. Demikian untuk Java. Untuk Saratoga, pertanyaan dari Bapak Julius. Saratoga ya, Pak. Saratoga saat ini masih ada peluang untuk menguat dari sisi stokastiknya, Pak. Ini resisten paling dekatnya ada di 3.500-an. Apabila kita melihat dari garis upper band-nya yang di sini, dia bisa menguat sampai ke 3.620-an, Pak. Saat ini apabila Bapak mau masuk dalam saham seperti ini yang bervolatilitasnya juga sangat tinggi, Pak, kami menyarankan untuk dijaga ketat atau berhati-hati, Pak, karena dari pergerakannya saja memang tidak bisa kita lihat seperti saham-saham yang pergerakannya cukup stabil, Pak. Jadi untuk Saratoga ini kami sarankan apabila masuk untuk one day atau fast trading saja, Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya, dan mungkin ini pertanyaan terakhir dari Ibu Vivi mengenai saham Sril. Saham Sril ini masih cenderung bearish pergerakannya, walaupun secara medium term ini masih 1S, Bu. Untuk saat ini harap tidak masuk terlebih dahulu untuk Sril sebelum memperlihatkan pembalikan arah atau berada di sekitar 340-an. Kalau misalkan nantinya ini menuju ke bawah atau menembus di 307 hingga 300 ke bawah, ini kemungkinan untuk meneruskan bearishnya terlebih dahulu akan berpeluang cukup kuat. Tapi kalau misalkan 316 ini mengarah ke 340, kemungkinan untuk pembalikan arah atau menuju bullishnya ini juga cukup menarik untuk dikoleksi. Demikian, Bu, mengenai saham Sril. Mengingat pertanyaan sudah tidak ada lagi, bagaimana ya, udah kita akhiri saja kita webinar akhiri pada pagi hari ini ya. Sampai besok lagi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu. Salam cuan. Ya.